Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran akhlak. Dan kita kali ini baru dalam pertemuan yang pertama. Dan kita juga memasuki bab yang pertama, yaitu tentang adab makan dan minum. Dalam pelajaran akhlak ini, kita mempelajari tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau yang sangat mulia, termasuk di dalamnya adab. Kali ini kita akan membahas tentang adab makan dan minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adab makan. Adab makan. Bagaimana adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, di sini sangat banyak kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah mengucapkan Bismillah sebelum makan. Jadi di sini dibahas bagaimana Rasulullah ketika makan, baik itu sebelumnya atau sedang makan atau setelahnya. Yang pertama adalah beliau mengucapkan Bismillah sebelum makan. Karena itu hendaknya lah kita semua sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan makan mengucapkan Bismillah. Bukan hanya pada saat makan di meja makan, tetapi juga ketika jajan di sekolah. Jajan di sekolah ketika akan makan maka ucapkan Bismillah. Baik, yang kedua adalah makan dalam keadaan duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sambil berdiri. Karena itu anak-anakku sekalian, ketika makan jangan pernah berdiri, apalagi berjalan, apalagi berlari. Karena kadang ada yang seperti itu ketika dia jajan di kantin, kemudian makan, awalnya dia duduk. Namun ketika masuk, terdengar bunyi bel masuk, maka dia berlari atau berjalan sambil memegang makanannya sambil makan. Jadi hendaknya dia selesaikan makannya, kalau memang tinggal sedikit kemudian baru dia masuk ke kelas. Atau dia menyimpan makanannya, nanti setelah selesai belajar baru dilanjutkan. Kemudian makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW makan dengan tangan kanannya, tidak pernah dengan tangan kiri. Nah, ini yang bermasalah kalau ada orang yang lebih aktif tangan kirinya. Biasa disebut dengan orang kidal. Maka tangan kirinya lebih banyak melakukan sesuatu. Maka ini perlu melatih tangan kanannya untuk makan, itu harus menggunakan tangan kanan. Jangan tangan kiri. Kemudian makan dari arah pinggir, tidak dari tengah. Apa maksudnya? Ketika ada makanan, misalnya makanan di piring, kemudian ini makanannya, maka ketika dia mengambil, hendaknya dia mengambil dari pinggir, dari pinggir.
kemudian ke tengah. Tidak boleh dia langsung mengambil ke tengah sini. Ya, ini keliru. Ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya, Ustadz hapus dulu. Yang selanjutnya adalah tidak meniup makanan dan minuman. Ya. Jadi ketika makanan atau minumannya panas, maka Rasulullah SAW tidak meniupnya, tetapi membiarkannya hingga dingin, kemudian dimakan. Ya. Kemudian tidak mencela makanan. Nah, ini mencela makanan maksudnya jika makanannya tidak disenangi, ya, atau makanannya tidak tidak membuat kita berselera, ya, maka tidak boleh kita mencelanya, ya. Ya, dengan biasanya kita mendengar, makanan apa itu, ya, pasti makanannya tidak enak, pasti makanan ini tidak enak, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, jika berselera, ya maksudnya berselera untuk makan, maka silakan dia makan, ya. Jika tidak pada selera, silakan dia meninggalkannya dan tidak boleh baginya untuk mencela makanan. Ya. Baik. Maksudnya di sini adalah ketika ada makanan dihidangkan, kemudian timbul selera makannya, maka dia makan. Ya. Tetapi ketika ada makanan dihidangkan kemudian tidak ada selera untuknya makan, maka cukup dia meninggalkannya. Pergi saja, tinggalkan makanan itu. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang mencela makanan. Ya. Kemudian selanjutnya, duduk dengan siapapun ketika makan. Ya. Baik dengan anak kecil, orang dewasa, orang kaya, ataupun orang miskin. Ya, jadi tidak boleh ya orang dewasa ketika ingin makan, kemudian ada anak-anak di sekitarnya duduk, dia tidak mau duduk di situ. Karena dibilang ada anak-anak. Ya, dia tidak mau duduk bersama anak-anak ketika makan. Begitu pula sebaliknya, anak-anak tidak mau duduk ketika banyak orang dewasa di situ. Ya. Tidak boleh, duduk saja. Ya, duduk saja. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Begitu pula ada orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya dia mau temani makan, tapi kalau orang miskin tidak mau. Nah, ini juga keliru, ya. Tidak boleh duduk sama dengan siapapun, ya, ketika makan. Baik, untuk selanjutnya ya kita lihat lagi. Yang ini menjilati jari-jarinya setelah makan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika makan dengan tangan kanan, ya. Kemudian jika ada sisa makanan di jari jemarinya, maka dia menjilatinya hingga bersih, ya, sehingga tidak ada makanan lagi yang tersisa di jari jemarinya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, jika dia lupa belum membaca bismillah di awalnya, maka hendaknya dia mengucapkan, ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita lupa membaca bismillah sebelum makan. Ya, kita makan, ya, kemudian langsung makan tanpa mengucap bismillah di awalnya. Maka ketika ingat, langsung membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, ya, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Ya, ini ya. Jadi kalau lupa baca basmalah di awal sebelum makan, maka ketika sedang makan, kemudian ingat, wah, tadi saya belum baca bismillah. Maka baca bismillah
fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, mengucapkan hamdalah setelah makan. Nah, ini setelah makan ya. Ya, kalau basmalah tadi sebelum makan. Ya, kalau ini setelah makan, setelah selesai makan. Maka di antara doa-doa selesai makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini, ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Ustaz bacakan sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, ya, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang telah memberiku makan dengan makanan ini dan merezekikannya kepadaku tanpa usaha dan kekuatan dari diriku. Ya, ya, doa ini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan itu adalah berasal dari Allah, ya, dan Allah merezekikannya kepada kita, ya, dan itu tanpa usaha, ya. Misalnya tanpa usaha maksudnya kita pulang sekolah, ya, habis selesai ganti pakaian, ya, kemudian cuci tangan, langsung disuruh makan oleh ibu. Ya, kita tidak memasaknya, kita tidak membelinya ke pasar, ya, tidak ada usaha kita di situ, langsung saja makan. Ya, maka itulah mengapa kita ucapkan alhamdulillah, karena Allah memberi kita makan tanpa usaha kita, tanpa kekuatan dari diri kita. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, dan sepertinya ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Perhatikan ketika Rasulullah diundang makan, ya, beliau mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Siapa tuan rumah? Orang yang mengundang. Kapan beliau mendoakan? Sebelum beliau keluar dari rumahnya, dari rumah orang yang mengundang. Misalnya saya diundang makan oleh Ustadz Bakhtiar, ya. Maka hendaknya, ya, saya mendoakan Ustadz Bakhtiar dengan doa kebaikan. Kapan saya doakan? Ya, sebelum saya keluar dari rumahnya Ustadz Bakhtiar. Karena Rasulullah mencontohkannya ketika makan di rumah Abu Abdillah bin Busr. Ya, maka beliau berdoa, ya, ini sebelum keluar dari rumah sahabat Abu Abdillah ini. Ya, bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dan rahmatilah mereka. Ya, disinilah letak kemuliaan Islam. Ya, segala sesuatu itu diatur oleh Islam, bahkan sampai adab-adab makan. Ya, dan adabnya itu penuh dengan doa-doa kebaikan. Ya, doa kebaikan untuk diri kita sendiri, bahkan doa kebaikan untuk orang lain. Ya, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW mendoakan sahabat Abu Abdillah bin Busr yang mengundangnya makan. Ya, sebenarnya Ustadz sangat ingin menyelesaikan pembahasan ini karena masih ada pembahasan lain di bab ini. Namun karena waktunya sudah terlalu lama, insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, baik. Pada pelajaran akhlak kali ini tidak ada tugas tertulis, ya, tidak ada tugas tertulis, ya, hanya tugas menghafalkan, ya, doa-doa yang telah kita lewati ini. Ini ada 3 doa, ya. Yang pertama,
Bismillah fi awwalihi wa akhirihi, kemudian alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian yang ketiga, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi ketiga doa ini dihafalkan, tetapi tidak disetorkan, ya, tidak usah disetorkan kepada ustadz. Cukup dihafalkan saja masing-masing di rumahnya. Tidak perlu disetorkan, ya. Jadi tidak perlu repot-repot mengirim rekaman suaranya ke ustadz, ya. Yang penting kalian hafalkan, ya. Ya, karena suatu saat akan ada ujian hafalan terkait pelajaran akhlak ini, ya. Baik, untuk pelajaran kali ini saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.